Halo Sobat Arka Channel. Kali ini, kami akan mereview sebuah film yang berjudul The Finest Hours, yang rilis pada tahun 2016, di mana sebuah misi penyelamatan kapal tanker yang hancur diterjang badai. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita lihat masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali menceritakan seorang pemuda pemalu bernama Bernie Laber. Dia adalah seorang saudagar atau orang yang bekerja untuk mengawasi dan melakukan penyelamatan di lautan. Seketika ada kecelakaan, dia sedang diantar temannya untuk melakukan blended ataupun ketemuannya dengan seorang gadis setelah berkenalan lewat telepon. Gadis itu bernama Miriam, yang sama-sama mereka langsung jatuh cinta saat itu juga. Singkat cerita, mereka mulai berkencan dan menjadi sepasang kekasih, hingga di suatu pesta mengajak Bernie untuk menikah. Karena Bernie pemuda yang pemalu, dia justru mengatakan tidak, padahal sebenarnya mau. Miriam yang kecewa lalu pergi dan meninggalkan Bernie. Saat itu juga, lihat di suatu luar sedang terjadi badai salju. Bernie pun langsung mengejar dan mengatakan bahwa dia mau untuk menikahi dengannya. Terlihat tadi Miriam yang kecewa langsung kembali merasa senang. Dan mereka pun merencanakan untuk menikah dengan satu syarat, bahwa Bernie harus minta izin dari atasannya terlebih dahulu untuk mengambil cuti. Kemudian di tengah lautan pada malam hari, sebuah kapal tanker sedang berjuang mengebari lautan yang dilanda badai. Kemudian di ruangan mesin kapal itu, sang kepala tensi yang bernama Saibet meminta kepada sang kapten untuk menurunkan kecepatannya, karena terdapat retakan yang diakibatkan karena kapal itu terlalu memaksa melawan arus yang sangat kuat. Namun rupanya di percakapan melalui telepon itu, sang kapten tetap tidak mau menurunkan kecepatannya, karena alasannya supaya cepat sampai. Melihat retakan yang semakin besar, Saibet pun kemudian menyuruh teman yang bernama Popo untuk mengecek retakan itu dari luar. Namun temannya itu kembali dan mengatakan kepadanya bahwa badai di luar itu terlalu ganas. Mendengar hal itu, Saibet kemudian berusaha untuk menghubungi kapten. Namun tiba-tiba retakan itu tadi mengalami kebocoran yang disusul oleh guncangan yang sangat hebat. Popo kemudian membangunkan semua awak kapal lainnya yang tertidur untuk segera membantunya menyumbat kebocoran dengan memakai barang-barang seadanya. Khawatir air memanjang di ruang mesin, Saibet menyuruh Judah untuk menemui kapten secara langsung, agar segera menurunkan kecepatannya. Namun sialnya, saat dia sudah menempuh separuh perjalanan, Judah menemukan bahwa kapal mereka sudah terbelah dua menjadi dua. Ia menyaksikan secara langsung bagian depan kapalnya, di mana tempat sang kapten berada langsung tenggelam di telaga leser gelombang. Pada saat itu juga ternyata Bernie sedang meminta izin kepada atasannya yang bernama Mr. Pleat untuk mengambil cuti dengan alasan menikah. Namun atasannya justru cuek-cuek saja, karena waktu itu dia sedang disibukkan pemantauan radar kecelakaan kapal di tengah lautan. Kembali lagi kepada Pendleton setelah Judah mengatakan bahwa mereka sudah kehilangan setengah bagian. Semua orang kemudian berkumpul dan berdiskusi untuk mencari cara bagaimana cara untuk menyelamatkan diri sebelum kapal itu benar-benar kehabisan daya dan tenggelam. Dikarenakan sambungan telepon sudah terputus, mereka tentu saja tidak bisa menghubungi Asus untuk bisa meminta bantuan. Singkat cerita, Saibet langsung memberikan ide membuat kemudi manual, yaitu dengan menggunakan besi panjang. Namun di antara mereka pun hanya Brown yang tidak setuju dengan memilih untuk menggunakan sekoci. Tanpa menunggu lama lagi, mereka semua kecuali Brown dan beberapa kawannya kemudian segera memasukkan sebuah besi panjang yang digantung dengan katrol dot dan menggerakkannya secara manual. Saibet mendengarkan kabar bahwa Brown dan beberapa kawannya tadi sudah berada dalam dep dan akan segera menggunakan sekoci. Saibet pun langsung menghampirinya sambil membawa sebuah kapak dan langsung memotong talinya itu. Dalam hitungan detik sekoci itu langsung hancur diterjang ganasnya gelombang. Lihat sekoci yang langsung hancur, mereka semua terutama Brown akhirnya menyadari dan memilih untuk mengikuti perkataan Saibet saja. Di lain tempat dan di waktu itu juga ternyata Brown sedang menjalankan tugasnya memantau dermaga. Tiba-tiba dia dihadiri oleh seorang bernama Nickerson.
Nickerson pun berkata bahwa baru saja dia melihat kapal yang tenggelam ditelan badai. Bisa saja itu adalah bagian depan kapal Pendelsen. Mendengar hal itu Brown segera kembali ke markasnya dan mengatakan kepada atasannya, dan benar saja setelah dipastikan melalui semua radar ternyata di perairan terdekat kota mereka memang sudah ada kapal tanker yang sedang kecelakaan. Radar itu juga terlihat bahwa tidak hanya ada satu titik yang dimana itu artinya tidak hanya Pendelsen saja yang harus diselamatkan, melainkan juga ada kapal lainnya sehingga kapal penyelamat tidak akan bisa menyelesaikan semua dengan waktu bersamaan. Rasa itu juga tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang yang berada di Pendelton. Master Pearl pun kemudian menyuruh Seibet dan timnya untuk segera berangkat. Namun mereka menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa badai di luar sana terlalu bahaya untuk diterjang. Melihat badai yang terjadi sungguh luar biasa, Meriam langsung mendatangi ruangan Mr. Pet karena bisa-bisanya dia menyuruh Bernie bertugas di tengah-tengah badai salju. Meriam memaksa kepada Mr. Pet untuk menyuruh Bernie kembali, namun yang ada Mr. Pet lah yang membentak Meriam dan malah menyuruhnya pulang. Kembali ke tengah lautan, Seibet dan kawan-kawan berusaha mati-matian mengemudikan kapal itu, agar bisa mereka mencapai ke tempat yang dangkal. Saat memantau keadaan, syukurnya mereka menemukan area daratan dari kejauhan. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam mereka yang membuat arah kapal mereka dan membuat kebocoran baru, karena besi yang dijadikan kemudi manual tadi lepas kendali. Mengetahui daratan yang mereka tuju semakin menjauh, Seibet tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk mematikan mesin kapal dan membiarkan ombak menghantam mereka tujuan agar kapal itu terbawa arus. Dengan demikian Seibet langsung menghidupkan mesinnya lagi sehingga akhirnya mereka bisa mencapai perairan dangkal dan menabrakkan diri ke batu karang, sehingga membuat kapal mereka tidak jadi tenggelam. Meskipun kapal sudah mencapai area dangkal, mereka semua tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Cerita pun berlanjut, Bernie dan temannya berjuang habisan melawan suhu yang sangat dingin. Meskipun alasan Bernie orang pendiam dan terlihat penakut, seketika keberanian tiba-tiba muncul saat Bernie melihat tantangan di hadapannya. Dia bersikap dan tancap gas dan melewati setiap gelombang yang tampak seperti tsunami. Di tengah pengerian itu temannya meminta kepada Bernie untuk kembali saja. Karena di situasi seperti mereka mengatakan bahwa tidak mungkin menemukan kapal, mungkin saja sudah tenggelam, namun karena merasa menjadi kodrat dan juga sudah menjadi tanggung jawabnya, Bernie tetap saja tancap gas dan terus berjuang menemukan kapal Pendelton. Karena ombak raksasa saat itu membuat mereka kehilangan kompas dan sambungan dengan markas pun menjadi terputus. Sehingga mereka hanya bisa terombang-ambing tanpa mengetahui arah yang jelas. Bernie lalu menyuruh temannya untuk mematikan lampu sorot, dengan demikian dia bisa melihat lampu kapal yang mereka cari. Singkat cerita, saat mengarungi arus tanpa arah dalam kegelapan itu, tiba-tiba Bernie mendengar klakson kapal yang dirasa berasal dari arah depannya. Dan Bernie pun segera mengikuti suara itu. Dan benar saja, saat temannya kembali menghidupkan lampu sorotnya, ternyata di hadapannya sudah ada separuh badan kapal Pendelton yang mereka cari-cari selama ini. Bernie pun dengan segera mengarahkan kapalnya dengan menuju bagian kapal samping kapal Pendelton. Terlihat di sana sudah banyak orang-orang menunggu bantuan. Namun perdebatan terjadi antara Bernie dan temannya. Pada Bernie bahwa tidak mungkin kapal kecilnya mereka bisa memuat orang yang selamat. Namun dengan tegas Bernie pun tetap menyelamatkan mereka bagaimanapun dengan caranya. Setelah melihat kapal Bernie datang dengan orang-orang yang berjumlah lebih dari 32 orang itu turun satu persatu. Namun kejadian tidak terduga terjadi di mana salah satu di antara mereka terjatuh saat mencoba meloncat dan kemudian dengan langsung dihantam oleh ombak hingga kepalanya terbentur oleh baling-baling kapal dan langsung hilang di tengah lautan. Tak ingin terluka terlalu lama, mereka yang tersisa kembali melanjutkan untuk turun ke kapal penyelamat.
Orang yang terakhir turun adalah Seibet, seorang teknisi kapal. Terlihat dia sedang berat hati harus melepaskan kapalnya itu yang selama ini sudah menemaninya. Dan setelah semua orang berhasil turun, Bernie dengan segera mengundurkan kapalnya menjauh dengan menyaksikan bersama-sama kapal Paddleton di hadapan mereka mulai tenggelam dengan tubuhnya. Setelah kapal Paddleton itu menghilang di tengah lautan, mereka semua terdiam karena tidak tahu untuk kembali pulang tanpa sebuah kompas. Kemudian di markas terlihat banyak sekali penduduk sekitar yang berkumpul karena mereka ingin berlindung dari badai serta mereka ingin menanti-nanti kabar orang yang mereka evaluasi. Miriam yang ada di sana pun mendengar percakapan antara Mr. Pet dan juga Bernie melalui telepon dengan memberitahukan bahwa Bernie dan teman-teman selamat. Tapi sialnya karena badai listrik di seluruh kota menjadi mati yang dipastikan akan menyulitkan Bernie melihat daratan. Dikarenakan lampu mercusuar tidak menyala, kemudian penduduk kota memutuskan untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan mobil masing-masing sambil menunggu kedatangan Bernie dan kawan-kawan. Miriam merasa khawatir dengan keadaan kekasihnya. Miriam pun langsung menghidupi lampu mobilnya, yang saat itu juga diikuti oleh semua orang yang berada di sana, sehingga membuat sisi pelabuhan menjadi terang benderang. Hal itu ditunjukkan sebagai pengganti lampu mercusuar yang mati. Dan benar saja tidak lama lampu dihidupkan. Orang-orang di kapal yang sudah hampir putus asa tiba-tiba melihat cahaya terang di hadapan mereka. Dari sini mereka mengetahui bahwa arus laut tadi ternyata membawa mereka ke tempat yang tepat. Kebahagiaan itu tentu langsung terpancar karena akhirnya mereka dapat kembali dengan selamat. Semua orang yang selamat tadinya langsung disambut oleh para penduduk dan dibawa ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan. Jadi kisah pun berakhir, di mana Bernie bertemu dengan kekasihnya lagi yang sudah menanti-nanti kedatangannya, dan film pun berakhir dan kini berdua pun juga melanjutkan hubungannya di jenjang pernikahan. Dan pada akhir karena film ini diangkat berdasarkan kisah nyata pada tahun 2013. Dan film ini pun berakhir. Nah, gimana nih buat kalian, para pecinta film, dengan apa yang harus diberikan untuk kalian semua? Dengan adanya adegan-adegan yang sangat menegangkan dari awal sampai akhir film alur cerita. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya sobat setia. Sampai jumpa.